Blackpink itu beberapa kayak wartawan Kompas, Arbaya Rambe, dan kemudian dibuat kolase, dan puisinya gila, luar biasa, puisinya gila. Ini seperti kalian alami sekarang, ya, puisinya termasuk gokil buat saya, gokil itu gila, ya. Bayangkan kalau kita baca, nah, judulnya adalah doa orang sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Kalian kan itu? Kalian kan? Semua kan? Dia sudah mencatat bagaimana sekarang ponsel begitu menguasai kalian. Oke? Tapi isinya, Joko Pinurbo suka mengagetkan kita dengan isi yang tidak main-main. Dia bilang, Tuhan, ponsel saya rusak dibanting lindu. Lindu itu gempa. Ya. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting lindu. Nomor kontak saya hilang semua. Satu-satunya yang bersisa ialah nomormu. Tuhan bilang apa? Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa. Coba, apa nggak mengajak kita menyadari ini ya? Tuhan begitu kita sisihkan saat ini hanya karena TikTok siapa, hanya karena musik, hanya karena siapa. Ini kan mencatat dinamika zaman kan? Ini mencatat bagaimana ponsel begitu menguasai kalian. Saya pernah dengar sih, tapi apa betul apa enggak, di Unhas katanya dulu pernah akan ada sebuah kebijakan skripsi harus ditulis dengan tangan. Apa ya? Betul enggak ya? Pernah ada enggak ya? Saya pernah dengar beberapa tahun lalu Unhas akan menerapkan skripsi ditulis dengan tangan karena untuk mencegah plagiarisme dan sebagainya. Jadi tulis tangan gitu, walaupun tetap bisa dibantu AI sebenarnya. Oke, terlepas dari itu, bagaimana ponsel menjadi ide bagi pengarang untuk menulis. Jadi jangan berpikir nulis itu harus idenya besar, ide tentang korupsi Indonesia, nggak harus, tentang ponsel saja cukup. Dan telepon, kalian lahir ini kan rata-rata kelahiran 2007 ya, 2007, 2008, 2005, 2006. Oke, kalian lahir kan ponsel pintar kan sudah ada ya. Kalian tidak mengalami bagaimana telepon zaman dulu ketika dengan putar berung gitu, terus atau ketika belum ada telepon rumah, telepon hanya dari kelurahan, kecamatan. Kalau ditelepon petugas kecamatan lari, Pak ada telepon, kita lari sampai di kecamatan mati gitu kan. Dan zaman dulu seperti itu. Kalian nggak merasakan itu? Nah, telepon itu ternyata pernah dicatat oleh pengarang lain tahun 40-an, 1940-an. Pernah dicatat. Secara tidak sengaja dia telah mengabadikan bagaimana zaman itu sudah mengenal telepon. Karena telepon itu penting sekali bagi orang ini, namanya Dr. Sukartono. Karena dengan telepon itu dia tahu siapa yang akan diperiksa, pasien siapa yang akan diperiksa. Ya, ini halaman, ini bagian pertama novel itu. Coba saya bacakan. Seperti biasa 1920-an dengan novel Azab dan Sengsara. Tapi sebelum itu teman-teman, ini sekedar pengetahuan saja, mungkin nggak sampai ke sejauh itu. Sebelum itu di Indonesia itu sudah ada karya-karya sastra yang ditulis oleh keturunan Cina, yang ditulis oleh orang asing, yang ditulis oleh pribumi dan sebagainya. Nah, dari penelusuran saya di beberapa universitas, saya menemukan ini di Leiden, sebuah buku Buk Sair Utawa Tersebut Pantun. Tahun berapa? 1857. Tua sekali, 1857. Tapi dia sudah mencatat tentang apa gunanya literasi. Itu pentingnya. Apa gunanya membaca, apa gunanya menulis, dan sebenarnya membaca dan menulis saja tidak cukup, karena dengan kemampuan membaca dan kemampuan menulis kita mampu memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, ini bagian pertamanya, saya tunjukkan. Bagian pertamanya, ini gaya sastra zaman 1800-an ya.
Bismillah itu mula dikata, Rahman dan Rahim keduanya serta mengarang syair suatu cerita dengan pitulung Tuhan kita. 1857 ya, ingat, bukan balai pustaka. Yang kedua,